Halo Sobat Rumah, ketemu lagi sama saya di channel Rumah Air. Gimana kabar sobat yang ada di rumah? Semoga kabarnya sehat-sehat aja ya. Kita mau update nih untuk akuarium air laut saya yang ada di rumah. Akuarium ini udah berjalan kurang lebih 6 bulan. Kita akan lihat dari ikan dan juga koral-koral yang ada di dalamnya. Selama 6 bulan saya ngerawat akuarium laut ini, ada juga dari beberapa ikan dan beberapa koral yang tidak bisa bertahan hidup. Mereka mati ya di tengah jalan. Itu bukan berarti karena saya nggak ngerawat mereka dengan baik. Tapi memang ada aja nih halangan atau kendala yang saya alami selama 6 bulan. Dan itu juga yang membuat saya nih bisa banyak belajar dari kesalahan-kesalahan saya yang tidak akan saya coba ulangi ya. Karena kita tahu nih, kita memelihara hewan atau makhluk hidup. Kita berusaha sebaik mungkin untuk bisa membuat mereka hidup lebih nyaman nih di akuarium sehingga mereka bisa hidup lebih lama. Kalau kita bandingin dari hewan yang mati di akuarium dan yang bisa bertahan hidup, itu lebih banyak yang bisa bertahan hidup ya di akuarium laut saya. Dari banyak ikan dan juga koral yang bisa bertahan hidup, itu menandakan kalau saya berusaha semaksimal mungkin untuk mereka bisa bertahan hidup lebih lama. Tapi ada aja kendala yang bisa membuat kita tidak bisa nih mempertahankan mereka untuk berada di akuarium. Nah, ini saya juga mau kasih tahu beberapa dari kendala saya yang ada di akuarium laut saya sekarang ya. Ada beberapa koral yang mungkin tidak bisa bertahan hidup, walaupun udah saya coba untuk menanggulangi ya, untuk membuat mereka bisa bertahan hidup di akuarium laut saya, tapi memang karena ada beberapa hal yang mungkin saya belum tahu, itu bisa bikin mereka mati. Tapi ya saya bikin ini jadi pelajaran aja, semoga kedepannya saya tidak ngulangin lagi nih kesalahan yang sama. Kita akan lihat beberapa dari masalah yang ada di akuarium laut saya saat ini nih. Nah, ini yang pertama ada koral cendol. Yang awalnya itu mekarnya bagus ya, maksimal, warnanya juga oke, tapi udah belakangan ini nggak bisa mekar seperti biasa. Saya udah coba tanya dari seller yang terpercaya gimana untuk cara ngatasinnya. Sudah ada beberapa juga yang sudah saya jalanin dari sarannya mereka, tapi tidak bisa mengubah dari koral cendolnya ini bisa mekar lagi. Nah, ini katanya kendalanya ada di tulangannya ya. Tulangannya itu udah hitam, itu menandakan mereka udah nggak sehat ya. Saya nggak tahu gimana cara untuk bisa merubah biar sehat lagi, tapi ada yang bilang ini tidak bisa disembuhin. Kemungkinan akan mati, tapi biarin aja, saya mau taruh aja dulu di sini. Selama masih ada dagingnya, saya coba rawat dulu. Semoga ada kemajuan, nantinya bisa mekar lagi seperti semula ya, normal lagi. Yang kedua ada koral siwalan. Nah, ini nih sobat, yang di ujung sana tuh. Sobat mungkin bisa sedikit lihat ya, kalau di sana tuh ada masalah tidak mekar dan ada beberapa bagian yang gundul ya, yang hilang. Nah, itu awalnya hanya sedikit aja di ujung yang hilang, tapi makin lama makin merambat ya ke tempat lain. Akhirnya banyak yang gundul dan tinggal batangnya aja nih, tinggal batuannya aja. Nah, ini saya khawatir akan mati sepenuhnya. Padahal saya udah tanya sama seller juga gimana cara ngatasinnya. Ada yang sampai bilang bisa dipotong nih, yang matinya dipotong, yang sehatnya kita bisa rawat lagi di akuarium. Tapi kayaknya nggak bisa bagus nih juga di akuarium laut saya ini, karena saya udah coba potong. Nah, nanti saya coba kasih tahu ya. Di belakang itu udah saya potong, tinggal saya ambil yang sehat aja. Tapi tidak tahu kenapa ini masih aja nih nggak mau mekar dan makin lama makin hilang tuh dagingnya. Kemungkinan juga akan mati ya setelah ini. Saya mau tanya lagi nih nanti ada cara lain atau enggak biar nanti kedepannya saya kalau ngerawat biar nggak kejadian kedua kali untuk siwalan yang ada di akuarium laut saya. Nah, ini penampakan siwalan yang ada tadi ya, yang di depan.
Ini dari belakangnya nih. Nah, ini udah saya potong padahal, tapi masih nggak bisa balik lagi ya seperti semula. Yang matinya udah saya buang, yang sehat aja yang saya masukin lagi ke dalam menteng, tapi nggak ada perubahan. Semoga aja nanti nggak ada masalah ya untuk koral-koral yang lain, nggak nyamber nih ke yang lain. Semoga yang lainnya tetap sehat dan bisa bertahan di akuarium laut saya. Yang ketiga yang lagi masalah dari koral saya ini ada ini ya, kerang kuku cabang nih. Nah ini kayak hidup segan mati tak mau ya. Nah ini, nah itu kalau kita potek, kita buang yang mati dan yang hidup, yang sehat bisa kita taruh lagi ke dalam menteng dan itu berhasil. Tapi kalau yang siwalan ini saya udah coba potek, saya potong, yang sehat saya masukin lagi, tapi masih aja seperti ini. Nanti kita lihat aja kelanjutannya. Nah itu padahal saya udah ngerawat akuarium laut ini dengan seperti biasa ya, ganti air rutin, dosing coral food dan juga Black Sea all in one. Yang lainnya sih oke aja ya, dari batu hiu. Nah itu lagi kurang nggak mekar ya. Tadi saya, nah itu satu batu hiu nggak mekar. Sensitif yang kalau yang ini nih, kena gertak aja udah kuncup. Nah itu ada batu jeruk, mekar juga nggak masalah. Ada karang anemon, coklat. Yang lain sih oke aja, tapi ada beberapa memang yang kurang cocok mungkin ya di akuarium laut saya. Jadi mereka nggak bisa bertahan hidup nih. Nah itu dari koral-koral yang lagi bermasalah di akuarium laut saya. Nah nanti saya ada koral lagi yang akan saya tambahin di akuarium laut saya. Nanti sobat bisa lihat nih cara saya masukin koral itu ke dalam akuarium ini. Setelah kita dip koral dan udah kita pastiin koralnya itu bersih dari hama dan parasit, kita bisa masukin langsung ke dalam menteng. Nah untuk videonya gimana cara saya dip koral, saya taruh videonya di pojok kanan atas ya. Nah ini kita lanjut untuk koral yang akan kita taruh ya di dalam menteng. Ada koral siwalan yang baru saya beli. Nah ini koral siwalan yang tadi udah kita cek ya keadaan kondisinya, sudah banyak yang hilang. Lalu ada karang anemon hijau. Nah ini yang akan saya tata ulang karang anemonnya. Dan di sebelah sana ada tangan-tangan. Nah ini jadi beberapa koral yang akan saya atur ulang supaya nanti bisa kelihatan lebih bagus lagi di dalam menteng saya. Biasanya kalau kita beli koral baru itu udah ada tatakannya kayak gini nih. Nah ini ada juga yang enggak sih. Nah ini kebetulan saya beli yang udah ada tatakannya. Nah ini ada tatakannya. Jadi gampang aja kalau udah ada tatakannya itu kita bisa langsung taruh nih di atas hardscape kita. Tapi kalau misalkan nggak ada tatakannya kayak yang kayak tadi, kita bisa bantu dengan lem ya. Pakai lem aja. Saya pakai lem ini ya, cap gajah. Nah ini. Nanti sobat bisa pakai ini karena ini bentuknya gel. Jadi nggak gampang larut di dalam air. Bisa ngebantu kita untuk taruh koral supaya lebih pas ya di dalam hardscape-nya nanti. Kebetulan saya ada 2 keping nih dari tatakan koral yang nggak kepake. Nah nanti saya akan pakai untuk membantu saya supaya koralnya itu bisa gampang ya saya taruh di dalam akuarium. Jadi gampang aja, kita taruh aja nih lem ini di atas tatakannya ya, kayak gini. Nah, kayak gini aja. Secukupnya, nanti kita tempel koralnya di atas sini. Tunggu sampai kering, nanti kita akan masukin ke dalam akuarium. Nah, gampang kan? Tinggal tempel aja tatakannya sama koralnya. Nanti kalau udah kering, kita langsung bisa taruh aja di atas capping yang sudah kita siapin. Oke sobat, jadi udah selesai. Kita taruh dan tata ulang koral-koral yang ada di akuarium laut saya. Nah ini, yang pertama ada karang anemon hijau.
Di bawah ada tangan-tangan, dan yang di sana ada siwalan. Jadi gampang aja ya sobat, kita taruh atau kita tempel nih koral-koral yang ada di hardscapingnya, karena udah ada tatakan, dan kalau nggak ada tatakannya kita bisa dibantu dengan lem. Semoga nggak ada kendala lagi ya ke depannya untuk koral-koral dan ikan-ikan yang ada di akuarium laut saya nih. Semoga bisa bertahan hidup lama dan sehat-sehat aja, sehingga kita bisa nikmatin nih untuk keindahan dan kecantikan dari koral dan ikannya yang ada di akuarium. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.